Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar untuk hari ini? Kita sudah bertemu di pertemuan kedua ya, di mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Dan apalagi baru kemarin kalian mempelajari tentang firewall. Nah, otomatis masih melekat, masih ingat apa yang dimaksud dengan firewall ya. Jadi firewall itu kalau diibaratkan kemarin sebagai polisi ya, polisi atau security yang sekiranya menentukan klien itu bisa meneruskan jalan atau berhenti atau seperti apa. Nah, jadi mungkin nanti di konsepnya ini saya akan menjelaskan ke kalian mengenai konfigurasi firewall. Ya, jadi kalau firewall ini diibaratkan sebagai security, jadi harus ada pengaturan di sana, harus ada konfigurasi sekiranya mana yang akan diterima atau mana yang akan meneruskan dan mana yang akan berhenti. Nah, di sini saya punya konsep. Semisalkan saya mempunyai satu server. Nah, di dalam satu server itu ada pengaturan firewall yang mempunyai dua klien. Yang satu nanti itu dia bisa menembus web, dan yang satu dia tidak bisa menembus karena diblok itu tadi. Nah, itulah fungsi firewall yang mungkin nanti akan saya jelaskan konfigurasinya. Nah, konfigurasi ini saya menggunakan simulasi, jadi bukan skrip, simulasi manual, tetapi juga bukan menggunakan mikrotik. Saya menggunakan Cisco Packet Tracer yang biasa dulu pernah kalian pakai, dan ini nanti akan mensimulasikan bagaimana firewall itu berjalan. Oke. Kalau misalkan kalian tidak paham, boleh nanti langsung komentar di bawah ya. Oke, apa saja yang dibutuhkan? Otomatis server, kemudian dua PC atau device. Nah, kalau misalkan kita membutuhkan dua PC, otomatis kita membutuhkan switch, karena kalau misalkan kita membutuhkan dua, di dalam satu server itu minimal ada satu dan bisa menjadi bisa dua. Namun kalau misalkan ada device menambahkan, otomatis ethernetnya kan tidak bisa menambahkan. Nah, otomatis kita harus membutuhkan yang dinamakan dengan switch atau hub. Nah, kalau switch kita gunakan agar bisa di manage ya. Oke. Kalau misalkan saya kurang jelas di gambarnya. Jadi server itu memiliki IP 192.168.11.1 dan memiliki domain dengan nama smkmutu.com. Kemudian ada klien 1. Klien 1 ini saya misalkan guru untuk usernya guru. Kemudian dengan IP 192.168.11.2. Nah, untuk PC yang kedua saya ibaratkan user siswa. Jadi dengan IP 192.168.11.3. Nah, nantinya yang bisa mengakses smkmutu.com itu adalah akses usernya guru. Untuk siswa dia tidak bisa. Bagaimana cara pengaturannya? Yang pertama kita harus mengatur servernya agar bisa menghubungkan dengan kliennya itu tadi. Nah, apa saja yang pertama diatur? Yang pertama itu adalah DNS ya. DNS karena saya tadi menggunakan smkmutu.com, otomatis di sini name-nya kita gunakan smkmutu.com dengan IP address sesuai dengan alamat IP-nya server 192.168.11.1. Oke, setelah itu
kita buat akun email yang sekiranya nanti klien bisa terhubung juga dengan servernya. Oke, kita gunakan domainnya smkmutu.com, kemudian user satunya guru dengan contoh passwordnya 123 biar mudah dihafal. Kemudian menambahkan juga usernya siswa. Setelah itu atur IP-nya, jangan lupa kalau misalkan nanti IP-nya tidak diatur ya berarti tidak bisa terkoneksi. DNS servernya juga sama dengan IP address-nya ya. Karena tadi mendefinisikan IP sesuai dengan servernya. Kemudian untuk PC 1, PC-nya guru, kita atur IP-nya 192.168.11.2. Jangan lupa gateway-nya juga diisi sama dengan IP server, kemudian DNS server juga sama dengan DNS servernya yang diatur tadi. Oke, setelah itu lanjut pengaturan ke PC 2 juga punyanya siswa ya. IP address 192.168.11.3. Gateway-nya jangan lupa diisi sama dengan IP server, begitu juga untuk DNS-nya. Setelah itu lanjut ke pengaturan cek apakah sudah terhubung atau belum. Kita coba ke smkmutu.com. Ini dari PC guru ya. Kalau misalkan sudah muncul seperti itu, maka dia berhasil terhubungkan. Kita coba juga di siswa apakah berhasil, smkmutu.com. Nah, berhasil. Kenapa? Karena masih belum ada pengaturan dari firewall. Nah, sekarang kita mulai mengatur firewallnya. Ya, jadi pengaturannya di firewall. Jangan lupa di on kan terlebih dahulu. Kemudian pilih allow. Kemudian IP mana yang disetujui untuk bisa mengakses. Ya, jadi IP-nya guru 192.168.11.1. Nah, kemudian punyanya siswa kita Deni 192.168.11.3. Jadi nanti si kliennya siswa dia tidak bisa mengakses DNS-nya server. Kemudian kita coba ngecek ya, kita cek dulu hasilnya. Oh ya, kita buat sebelum kita mengecek, kita coba buat email terlebih dahulu. Emailnya caranya di desktop klien itu ada pilihan menu email, kemudian namanya sesuaikan tadi guru, otomatis dia menggunakan guru@smkmutu.com sesuai dengan domainnya server. Kemudian untuk server informationnya juga isi dengan apa yang tadi dibuat ya, smkmutu.com. Username-nya tadi saya menggunakan guru dengan password 123. Kemudian di save. Nah, begitu juga nanti untuk yang di server di klien kedua. Kita atur emailnya sama seperti tadi, sama seperti di kliennya guru. Namun di sini berbeda nama, jangan sampai tertukar. IP-nya pun jangan sampai tertukar. Nanti kalau misalkan tertukar sudah otomatis dia tidak akan bisa menyambungkan. Ya, jadi kalau kita ingat dari simulasi yang kemarin bahwa si guru memiliki hak akses penuh
Maksudnya memiliki hak akses penuh kalau misalkan di contoh kemarin si guru itu punya SIM sama punya STNK, ya punya SIM sama punya STNK. Nah, otomatis si polisi itu memberikan jalan untuk melanjutkan perjalanannya. Namun untuk siswa, karena dia tidak mempunyai hak akses, jadi misalkan tidak membawa SIM atau STNK, maka dia akan ditilang atau tidak akan bisa melanjutkan ke perjalanan selanjutnya. Oke, kita coba ini di PC guru, masih bisa smkmutu.com. Namun harusnya di PC juga tidak, PC siswa dia tidak akan bisa mengakses domain atau DNS-nya. Nah, di sini bahwa terbukti kalau misalkan dari SMK dari siswa itu tidak bisa mengaksesnya seperti itu. Nah, mungkin kalau di virtual itu lebih mudah untuk penggunaannya. Namun kalau misalkan kalian menggunakan mikrotik itu mungkin nanti ada beberapa skrip yang kalian perlu ketahui. Nanti kita akan belajar lagi, lebih enaknya lagi kalau misalkan memang langsung praktek di sekolah. Oke, selalu berdoa, selalu jaga kesehatan, jaga imun. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.